Shalom, selamat datang di artikel View. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Ariel Wibowo, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Untuk teman pekerja yang jauh perantau dalam negeri atau di luar negeri, yang jauh dari keluarganya seperti admin, semoga kalian semuanya dilindungi dan diselamatkan dalam pekerjaan masing-masing. Dan untuk sahabatku yang bersama keluarganya, semoga kalian sehat selalu dalam lindungannya. Amin. Episode 95, kisah seorang CEO muda yang berpura-pura culun. Ketika Kaori bangun di pagi hari, dia menyadari bahwa posturnya tidak benar, dan wajahnya memerah lagi. Setelah menyelinap melihat Ariel, dia lega menemukan bahwa dia masih tidur. Betapa memalukan baginya untuk mengetahui hal ini. Tepat saat dia hendak menarik kembali kakinya secara diam-diam, tiba-tiba dia merasakan sebuah tangan meraih pergelangan kakinya. Dengan senyum di wajahnya, Ariel membuka matanya dan berkata, "Kamu ingin lari setelah menekanku sepanjang malam? Ah, kamu, kapan kamu bangun?" Kaori berkata dengan panik. Ariel bangun pagi-pagi sekali, tetapi takut mengganggu istirahat Kaori. Itu sebabnya dia tidak bergerak, dan kesempatan semacam ini untuk kencan buta bersentuhan sangat berharga. Jadi tentu saja, kita harus menghargai setiap menit dan setiap detik. "Kamu terus menekanku, bagaimana aku tidak bangun?" kata Ariel. Ketika Kaori mendengar kalimat ini, wajahnya langsung berubah, dan dia berkata dengan tergesa-gesa, "Apakah kamu membuatku jijik karena gemuk?" Kaori tampak bingung, ini tidak menyebutkan masalah berat badan, bagaimana dia bisa mengerti bahwa dia tidak menyukai kegemukannya? Sebelum dia punya waktu untuk menjelaskan, Kaori sudah bangun dari tempat tidur dengan marah, dan Ariel hanya bisa menghela nafas bahwa sirkuit otak wanita itu benar-benar tidak biasa. Lari pagi, bekerja. Setelah Ariel meninggalkan perusahaan keluarga Wijaya, dia pergi ke klub malam kota Bandung. Meskipun klub malam itu masih atas nama Rehan, bos di sini sebenarnya telah diganti jadi Bimo. Lagi pula, kantinnya bukanlah markas yang layak, dan begitu banyak saudara di bawahnya tidak dapat semua berdesakan di kantin. Rehan tidak berani berpendapat tentang masalah ini. Modal ini awalnya diberikan kepadanya oleh Ariel, dan sekarang Bimo menggunakannya untuk sementara. Hal ini juga masalah tentu saja. Setelah bertemu Bimo, dia menyebutkan tentang penyelidikan Rian baru-baru ini. Rian adalah penduduk asli Bandung, tetapi tinggal di pinggiran kota, memiliki seorang putri dan dia sudah pisah dengan istrinya. Rian menghasilkan uang untuk menghidupi putrinya. Dapat dikatakan bahwa keinginan terbesarnya dalam hidup adalah membesarkan putrinya dan membiarkannya menjalani kehidupan yang baik. Alasan mengapa dia bertarung di ring tinju Wahyudi tidak hanya untuk menghasilkan uang, tetapi juga putrinya. Jika dia mengkhianati Wahyudi, anak Rian bisa dalam bahaya, bisa dikatakan karena takut putrinya seksara Rian melakukan perintah Wahyudi, kata Bimo. "Putri, dia seorang ayah, dia pasti akan melindunginya seumur hidup. Wahyudi adalah orang yang kejam. Rian mengkhianatinya." Situasi yang dikatakan Bimo kemungkinan besar akan terjadi. Ada cara untuk membuat dia dan Wahyudi menjadi musuh. "Jadi musuh adalah teman," kata Ariel. "Bagaimana caranya?" tanya Bimo. "Bunuh putrinya dan salahkan Wahyudi." Bimo tercengang ketika mendengar kata-kata ini. Putri Rian hanyalah anak yang tidak bersalah. Untuk mencapai tujuan, Ariel begitu tanpa kompromi. Tidak apa-apa untuk ditipu untuk sementara waktu, tetapi jika Rian tahu yang sebenarnya, konsekuensinya akan lebih tak terbayangkan. "Kamu tidak benar-benar berpikir begitu, kan?" Dalam hati Bimo, Ariel seharusnya tidak menjadi orang seperti itu, bagaimana mungkin dia akan mengatakan hal seperti itu? Ariel tersenyum dan berkata, "Apakah kamu serius? Saya hanya bercanda." Untuk mencapai tujuannya, Ariel memang dapat menggunakan banyak metode, tetapi untuk melukai kehidupan anak yang tidak bersalah, Ariel tidak dapat untuk melakukannya. Bimo menghela nafas lega, dia benar-benar takut Ariel serius. Sejak ia nilai putrinya begitu pintar,
Putrinya adalah titik terobosan kami. Saya bisa menjamin keselamatan putrinya dan bahkan kehidupan yang baik." Setelah jeda, Ariel melanjutkan, "Apakah Anda tahu alamat tertentunya?" "Oh, tentu saja aku tahu, ayo pergi." Keduanya berkendara ke sebuah desa kecil di pinggiran Sunda. Setelah banyak pertanyaan, tempat di mana Rian tinggal ditentukan. Rumah bata merah tua itu tampak agak enggan untuk berlindung dari angin dan hujan. Sulit membayangkan bahwa orang-orang seperti Rian akan tinggal di tempat yang bobrok seperti itu. Ariel tidak berani mengetuk terlalu keras pada pintu kayu yang lapuk karena takut merusaknya. Dengan derit, Rian mendorong pintu hingga terbuka dan melihat Ariel dan Bimo tanpa mengangkat kelopak matanya. Halaman rumah Rian sangat bersih. Meski agak berlumpur, tidak ada satupun rumput liar. Sepertinya dia biasanya merawat rumah dengan cukup bersih. Setelah beberapa saat, beberapa penduduk desa bergegas ke halaman dan berteriak keras. "Kapan kamu akan membayar hutangmu? Kamu bersembunyi di rumah setiap hari, apakah kamu pikir aku tidak akan menagih kamu? Kamu bajingan, kamu tidak bisa membayar utangmu, mengapa kamu tidak menjual anak perempuanmu agar bisa bayar utang?" Rian duduk diam di bangku kayu, tidak berbicara, membiarkan orang itu berbicara, dan bahkan tidak mengerutkan kening. Beberapa menit kemudian, Rian berkata, "Kalian nyaman bermain hari ini. Kamu bisa pergi sekarang." Ariel tidak pernah menyangka bahwa Rian, yang begitu kuat di atas ring, akan diganggu oleh sekelompok penduduk desa, dan tidak membalas. "Kami tidak akan pergi jika kami tidak mendapatkan uang hari ini. Ya, kami tidak akan pernah pergi tanpa melihat uangnya. Ketika putrimu kembali, biarkan dia melihat kami memukulimu, dan beritahu dia bahwa ayahnya sangat buruk." Rian tiba-tiba berdiri ketika putrinya tidak ada di rumah. Dia bisa membiarkan orang-orang ini menggertaknya, karena dia berutang uang dan dipukuli sebagai hal biasa. Jika dia bisa menanggungnya, tidak perlu melawan. Tapi di depan putriku, Rian tidak akan pernah membiarkan siapapun main-main dengannya di depan putrinya. "Apakah kamu sudah mengetahuinya? Apakah kamu benar-benar tidak pergi?" Rian berkata dengan dingin. Ketika penduduk desa melihat kemarahan Rian, mereka merasa bersalah lagi. Belum lagi apakah mereka bisa mengalahkan Rian, ukurannya saja sudah cukup untuk menakuti orang. "Apakah masih masuk akal jika Anda berutang uang? Kami sudah memanggil polisi dan akan menuntut kamu ketika saatnya tiba. Saya mendengar bahwa pengadilan akan menegakkannya dan itu akan mencebloskanmu ke dalam tahanan. Itu benar, kamu hanya menunggu sampai kamu tertangkap." Petik 2. Jangan menyesal, jika kamu dipenjara. Jika kamu masuk penjara, tidak ada yang bisa merawat putrimu. Ancaman dari penduduk desa membuat Rian mengerutkan kening. Putrinya adalah satu-satunya kerabatnya. Jika dia dikurung, apakah orang-orang ini akan membiarkannya pergi? "Berapa banyak dia berhutang padamu, aku membayarnya kembali untuknya." Pada saat ini, Ariel maju dan berkata, 2 juta, dan orang yang satunya berkata dia berhutang padaku 3 juta. Penduduk desa tidak sabar untuk melaporkan jumlahnya, yang semuanya berjumlah sangat kecil, yang membuat Ariel tertawa. Tinju hitam yang bermartabat, Rian, yang belum pernah dikalahkan, sebenarnya berutang budi, sejumlah kecil uang. Ini seperti lelucon. "Saya punya 10 juta rupiah di sini, Anda dapat membaginya sendiri, dan sisanya akan digunakan sebagai bunga." Ariel mengeluarkan 10.000 juta dan melemparkannya ke orang-orang itu. 10.000 juta. Perhatikan baik-baik, uang ini tidak mungkin palsu, kan? Anak ini sangat kaya. Dari mana bos besar ini mengenali Rian? "Oke, pergilah, jangan bertindak di sini, uangnya nyata. Bukankah kamu hanya melihatku mengemudi di sini, jadi kamu memilih untuk meminta uang saat ini?" Ariel menggelengkan kepalanya tanpa daya. Seharusnya ini bukan pertama kalinya mereka meminta hutang, mengapa mereka begitu tangguh kali ini? Justru karena dia melihat Ariel mengendarai mobil yang bagus dan berharap Ariel akan membayar kembali uang untuk Rian. Bagaimana mungkin bersembunyi dari Ariel? Benar saja,
Setelah mendengar ini, penduduk desa dengan cepat menarik uang itu. Rian bahkan tidak memandang Ariel, dan berkata, "Bahkan jika kamu membantu saya membayar kembali uang itu, saya tidak akan membantumu." Rian sebenarnya berutang uang kepada penduduk desa, dan itu masih sedikit, jutaan rupiah. "Apakah kamu di sini seperti ini? Arena tinju tidak akan begitu menyedihkan, kan?" Ariel berkata sambil tersenyum. "Putriku akan sukses," kata Rian ringan. Ari tertawa bodoh, orang ini sangat miskin sehingga rumahnya bocor. Dia sebenarnya ingin menghidupi putrinya. Sepertinya dia sangat baik kepada putrinya. Diperkirakan uang yang diperoleh dari ring tinju dihabiskan untuk gadis kecil itu. "Kamu bantu aku bisa memberimu lebih banyak uang, sehingga kamu bisa membesarkan putrimu dengan lebih baik. Ini hal yang baik untukmu, kan?" kata Ariel. "Kamu tidak mengerti. Jika tidak ada yang lain, cepatlah pergi. Putriku akan segera pulang. Aku tidak ingin dia melihat orang asing di rumah." Jika Ariel pergi dengan mudah, dia tidak akan datang berkunjung hari ini. "Tentu saja aku mengerti, bukankah kamu hanya takut Wahyudi akan mengincar putrimu? Bagaimana jika aku bisa membantumu menyelesaikan masalah Wahyudi?" Ariel berkata. Rian mengangkat alisnya dan melirik Ariel, dan berkata, "Kamu sangat pandai bertarung, tetapi Wahyudi tidak begitu mudah untuk dihadapi. Wahyudi, malam ini, akan mati." Bersambung.